Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man istannaba bi sunnati ila yaumiddin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Bari, semester 6 dari Universitas Al-Quran Ittifaqiyah Indralaya. Saya membuatkan video ini untuk memenuhi tugas UTS materi statistika. Kita akan membahas dalam video kali ini statistik deskriptif. Kita akan tahu memahami apa itu statistik deskriptif dulu ya. Statistik deskriptif, pengertiannya, statistik deskriptif adalah cabang ilmu statistika yang digunakan digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data secara ringkas melalui tabel, kaligrafi, dan ringkasan numerik seperti mian, rata-rata, dan standar deviasi. Tujuannya adalah menyajikan informasi data dengan cara yang mudah dipahami. Itu pengertiannya dan tujuannya. Contohnya apa? Contohnya banyak, tapi saya ambil satu saja. Contohnya nilai ujian dari 30 siswa. Terus itu kita membahaskan jenis-jenis data penelitian. Data kuantitatif, data yang dapat diukur dengan angka, contoh tinggi badan, berat badan. Data kualitatif, data berapa kategori atau tabel, contoh warna favorit, jenis kelaminan. Data deskriptif, kontinu, deskriptif, nilai tertentu, jumlah anak, kontinu, rentan, nilai, suhu, waktu. Jenis data lanjutan. Data deskriptif dapat digunakan nilai spesifik, biasanya bilangan bulat, contoh jumlah anak dalam keluarga 1, 2, 3 anak. Tidak bisa kita hitungkan 2,5 anak. Data kontinu, data yang dapat memiliki nilai dalam rentan tertentu, contoh suhu 36,5 C, waktu 2,5 jam, tinggi badan 165,7 cm. Ini jenis data lanjutannya. Setiap jenis itu ada tempat yang bisa kita digunakan, yang boleh kita digunakan, ada yang tidak. Kalau ini sudah kita baca-baca lagi, lihat lagi biar lebih matang, biar lebih mendalam. Sekarang kita akan melanjutkan langkah membuatkan tabel. Langkah membuatkan tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah langkah dalam membuatkan tabel distribusi frekuensi. Kumpulkan data yang pertama. Yang kedua itu kumpulkan semua data yang akan dianalisis. Yang ketiga itu tentukan jangkauan range. Yang keempat itu jangkauan nilai maksimum, nilai minimum. Yang kelima itu tentukan jumlah kelas. Yang keenam itu gunakan rumus Sturges. K ini seperti ini kelas 1 nambah 3,22 long meter. Kalau dihitungkan lebar kelas seperti itu. Ya, kita udah tahu sampai sini dari langkah-langkahnya, dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Ini kita ikut langkah-langkahnya, step by step. Terus tuh ada langkah membuat tabel tadi, kita lanjutkan langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Hitungkan lebar kelas, rentan, jumlah kelas. Contoh 25 dibagi 5 sama dengan 5. Buat tabel, susun interval kelas dari nilai terendah hingga tertinggi. 6. Hitung frekuensi, hitung jumlah data yang masuk ke setiap interval kelas. Ini semuanya dihitung. Kita udah paham.
yang dari langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya. Kalau kita tahu langkah-langkahnya ini jadi kunci biar lebih mudah kita memahami tentang yang kita bahas kali ini, statistik deskriptif. Sekarang kita melanjutkan perhitungan statistik data. Data ini 90, 75, 80, 85, 70, 95, 80. Mian rata-rata 90, nambah ini 79, 75 ya. 80, 88, 70, 95, 80 ini dibagi 7. Jadi sama dengan 575. 500 ya, sorry. 575 dibagi 7. Jadi 82,14. Mian ini nilai tengah. Data diurutkan 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95. Ini nilai tengah. Ini mian 82,14. Mian 80 modus 880. Ini perhitungan statistik. Ini perhitungan statistik. Yang mian itu sudah tahu, median itu sudah tahu juga. Terus tuh kita lanjut lagi berikutnya. Setelah ini dari langkah awal, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, semuanya sudah ya. Sekarang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi mengelompokkan data ke dalam interval kelas untuk memudahkan analisis interval. Yang sebelah kiri frekuensi, yang sebelah kanan. Saya akan bacakan dikit beberapa ini. Yang 50, 50, 59, 60, 69 sampai bawah itu ya. Kalau frekuensi ini ada 3, 5, 7, total 20 data kelas dengan frekuensi tertinggi 79. Ini tabel distribusi frekuensinya. Kita lihat, baca-baca lagi, cari contoh lagi biar lebih paham, lebih matang. Ini yang kita bahas dari awal sampai sini. Kita lanjut hasil perhitungan dari tabel distribusi frekuensi yang telah dibuat. Kita dapat menghitung ukuran pemusatan data sebagai berikut. Mian rata-rata 71,35. Nilai-nilai rata-rata dari seluruh data dalam distribusi frekuensi mian berada di kelas 70 hingga 79. Nilai tengah data terletak pada interval ini. Modus berada di kelas 70-79. Kelas dengan frekuensi tertinggi F sama dengan 77. Kesimpulan sebagian besar nilai berada di kelas 79. Ini hasil perhitungannya dari awal sampai sini. Sekarang kita akan menyimpulkan, berikan kesimpulan. Ini kesimpulannya. Ringkasan statistik deskriptif membantu memahami data melalui ukuran pemusatan, mian, median, modus, dan penyebaran range. Ini pembahasannya dari tadi kita udah mulai sampai sini.
Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Thank you. Merci beaucoup. Gracias. Sampai jumpa lagi yang video-video yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.